Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju, lengkapi dan verifikasi data diri kamu, isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW. Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada! Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah. Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur. Sambil dibuka ya aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu klik fitur baru, Livin Investasi. Setelah itu, jika kamu melihat ada monstera yang kering, segera disiram ya. Lalu baru kamu lanjut klik beli produk reksadana di layar investasi aplikasi Livin by Mandiri. Pilih produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa langsung bandingin sampai 3 jenis produk berbeda. Baca prospektus dan informasi ringkas produk sebelum cus klik beli. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik saya setuju. Masukin nominal yang mau dibeli, terus masukin PIN deh. Nah, sekarang rumah udah beres dan kamu juga udah punya reksadana deh. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial atur investasi rutin reksadana di Livin Investasi sambil nonton drakor. Pertama, pilih-pilih dulu drakor yang mau ditonton. Sambil nunggu drakornya mulai, coba ambil HP-nya deh. Lalu buka aplikasi Livin by Mandiri dan klik fitur baru investasi. Masuk ke portfolio dan klik tombol investasi bulanan. Input nominal, pilih tanggal auto debit dan durasi investasinya. Terus masukin PIN deh. Nah, rencana investasi bulananmu udah selesai. Loh, nonton drakor kok sampai nangis gitu? Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial jual dan alihkan reksadana pakai Livin sambil yoga. Tarik nafas panjang. Pelan-pelan buang. Pakai tangan satunya, buka HP kamu, lalu klik Livin by Mandiri. Dan pilih fitur baru, Livin Investasi. Klik detail portfolio, di setiap produk yang kamu miliki, kamu punya pilihan untuk jual atau kamu juga bisa mengalihkan ke produk lainnya. Kalau mau dijual, klik tombol jual. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Tinggal masukkan jumlah unit yang mau dijual atau dialihkan, terus klik tombol lanjutkan. Habis itu, masukin PIN deh. Loh kok malah rebahan? Ayo lanjutin workoutnya. Proses pengalihan atau penjualan reksadana kamu pasti sudah selesai. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial registrasi reksadana pakai Livin sambil leha-leha. Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju, lengkapi dan verifikasi data diri kamu, isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW. Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada!
Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah. Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur. Sambil dibuka ya aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu klik fitur baru, Livin Investasi. Setelah itu, jika kamu melihat ada monstera yang kering, segera disiram ya. Lalu baru kamu lanjut klik beli produk reksadana di layar investasi aplikasi Livin by Mandiri. Pilih produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa langsung bandingin sampai 3 jenis produk berbeda. Baca prospektus dan informasi ringkas produk sebelum cus klik beli. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik saya setuju. Masukin nominal yang mau dibeli, terus masukin PIN deh. Nah, sekarang rumah udah beres dan kamu juga udah punya reksadana deh. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial atur investasi rutin reksadana di Live Investasi sambil nonton drakor. Pertama, pilih-pilih dulu drakor yang mau ditonton. Sambil nunggu drakor yang mulai, coba ambil HP-nya deh. Lalu buka aplikasi Livin by Mandiri dan klik fitur baru investasi. Masuk ke portfolio dan klik tombol investasi bulanan. Input nominal, pilih tanggal auto debit dan durasi investasinya. Terus masukin PIN deh. Nah, rencana investasi bulananmu udah selesai. Loh, nonton drakor kok sampai nangis gitu? Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial jual dan alihkan reksadana pakai Livin sambil yoga. Tarik nafas panjang. Pelan-pelan buang. Pakai tangan satunya, buka HP kamu, lalu klik Livin by Mandiri. Dan pilih fitur baru, Livin Investasi. Klik detail portfolio, di setiap produk yang kamu miliki, kamu punya pilihan untuk jual atau kamu juga bisa mengalihkan ke produk lainnya. Kalau mau dijual, klik tombol jual. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Tinggal masukkan jumlah unit yang mau dijual atau dialihkan, terus klik tombol lanjutkan. Habis itu, masukin PIN deh. Loh kok malah rebahan? Ayo lanjutin workoutnya. Proses pengalihan atau penjualan reksadana kamu pasti sudah selesai. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial registrasi reksadana pakai Livin sambil leha-leha. Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju. Lengkapi dan verifikasi data diri kamu. Isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW. Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada! Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah. Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur. Sambil dibuka ya aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu klik fitur baru, Livin Investasi. Setelah itu, jika kamu melihat ada monstera yang kering, segera disiram ya. Lalu baru kamu lanjut klik beli produk reksadana
di layar investasi aplikasi Livin by Mandiri. Pilih produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa langsung bandingin sampai 3 jenis produk berbeda. Baca prospektus dan informasi ringkas produk sebelum cus klik beli. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik saya setuju. Masukin nominal yang mau dibeli, terus masukin PIN deh. Nah, sekarang rumah udah beres dan kamu juga udah punya reksadana deh. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial atur investasi rutin reksadana di Livin Investasi sambil nonton drakor. Pertama, pilih-pilih dulu drakor yang mau ditonton. Sambil nunggu drakornya mulai, coba ambil HP-nya deh. Lalu buka aplikasi Livin by Mandiri dan klik fitur baru investasi. Masuk ke portfolio dan klik tombol investasi bulanan. Input nominal, pilih tanggal auto debit dan durasi investasinya. Terus masukin PIN deh. Nah, rencana investasi bulananmu udah selesai. Loh, nonton drakor kok sampai nangis gitu? Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial jual dan alihkan reksadana pakai Livin sambil yoga. Tarik nafas panjang. Pelan-pelan buang. Pakai tangan satunya, buka HP kamu. Lalu klik Livin by Mandiri. Dan pilih fitur baru Livin Investasi. Klik detail portfolio. Di setiap produk yang kamu miliki, kamu punya pilihan untuk jual atau kamu juga bisa mengalihkan ke produk lainnya. Kalau mau dijual, klik tombol jual. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Tinggal masukkan jumlah unit yang mau dijual atau dialihkan, terus klik tombol lanjutkan. Habis itu, masukin PIN deh. Loh, kok malah rebahan? Ayo, lanjutin workoutnya. Proses pengalihan atau penjualan reksadana kamu pasti sudah selesai. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial registrasi reksadana pakai Livin sambil leha-leha. Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju, lengkapi dan verifikasi data diri kamu, isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW. Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada! Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah. Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur. Sambil dibuka ya aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu klik fitur baru, Livin Investasi. Setelah itu, jika kamu melihat ada monstera yang kering, segera disiram ya. Lalu baru kamu lanjut klik beli produk reksadana di layar investasi aplikasi Livin by Mandiri. Pilih produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa langsung bandingin sampai 3 jenis produk berbeda. Baca prospektus dan informasi ringkas produk sebelum cus klik beli. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik saya setuju. Masukin nominal yang mau dibeli, terus masukin PIN deh. Nah, sekarang rumah udah beres dan kamu juga udah punya reksadana deh. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial atur investasi rutin reksadana di Livin Investasi sambil nonton drakor.
Pertama, pilih-pilih dulu drakor yang mau ditonton. Sambil nunggu drakornya mulai, coba ambil HP-nya deh. Lalu buka aplikasi Livin by Mandiri dan klik fitur baru investasi. Masuk ke portfolio dan klik tombol investasi bulanan. Input nominal, pilih tanggal auto debit dan durasi investasinya. Terus masukin PIN deh. Nah, rencana investasi bulananmu udah selesai. Loh, nonton drakor kok sampai nangis gitu? Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial jual dan alihkan reksadana pakai Livin sambil yoga. Tarik nafas panjang, pelan-pelan buang, pakai tangan satunya, buka HP kamu, lalu klik Livin by Mandiri. Dan pilih fitur baru, Livin Investasi. Klik detail portfolio, di setiap produk yang kamu miliki, kamu punya pilihan untuk jual atau kamu juga bisa mengalihkan ke produk lainnya. Kalau mau dijual, klik tombol jual. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Tinggal masukkan jumlah unit yang mau dijual atau dialihkan, terus klik tombol lanjutkan. Habis itu, masukin PIN deh. Loh kok malah rebahan? Ayo lanjutin workoutnya. Proses pengalihan atau penjualan reksadana kamu pasti sudah selesai. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Disiarkan langsung dari Studio 606 Training Center Mandiri University, kami persembahkan Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh nasabah utama dan nasabah setia Bank Mandiri dalam acara Mandiri Beraksi, Belajar Asik Investasi, volume yang kelima di tahun 2023. Spesial edisi Ramadan yang berjudul Mengenal Investasi Syariah. Perkenalkan, saya Rizka Lavinia sebagai Wealth Specialist and Advisory di Bank Mandiri yang akan memandu webinar pada sore hari ini. Apa kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Kami berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa dan ibadahnya lancar ya. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada webinar Mandiri Beraksi. Jadi, Mandiri Beraksi ini merupakan belajar asik investasi yang menjadi webinar rutin yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri untuk sharing terkait tren investasi dan juga kondisi market terkini kepada seluruh nasabah Bank Mandiri. Nah, secara khusus di bulan Ramadan ini, jadi sambil ngabuburit, kita akan mendengarkan dan berbincang-bincang serta sharing dari narasumber yang sudah hadir terkait dengan investasi, khususnya investasi syariah. Nah, pada kesempatan sore hari ini telah hadir bersama kita semua, ada 2 orang narasumber ya. Jadi harusnya narasumber ini yang pertama tentunya udah nggak asing lagi oleh Bapak dan Ibu sekalian ya, karena sudah cukup dikenal. Jadi saya mau memperkenalkan dulu narasumber yang pertama. Beliau adalah, saya sapanya Mbak ya, jadi ada Mbak Prita Gozi. Beliau merupakan Principal Consultant dan CEO dari ZAP Finance sejak tahun 2009.
Selamat sore Mbak Prita. Selamat sore Mbak Rizka. Segar sekali, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Mbak Prita, boleh ditunggu sebentar dulu, saya mau memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Jangan kemana-mana Mbak Pritanya. Baik, narasumber yang kedua adalah, ini saya panggilnya Mas. Jadi ada Mas Sandi Setia. Beliau ini merupakan partnership distribution dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat sore Mas Sandi. Halo, selamat sore Rizka. Apa kabar? Sehat-sehat Rizka. Sehat ya, seger nih. Puasa kan ya? Masih puasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, baik Mbak Prita, Mas Sandi, terima kasih sekali sudah hadir sore hari ini untuk berbincang-bincang. Apalagi Mbak Prita juga dari minggu lalu ya udah hadir bersama kita di Mandiri Beraksi. Ya bener banget. Jadi kalau minggu lalu udah ngobrolin tentang pengaturan keuangan, katanya ini di bulan Ramadan yang katanya agak bengkak-bengkak gimana gitu. Nah minggu ini kita ngobrol lagi nih tentang suatu hal yang lainnya yang pasti gak kalah menarik, bener gak Mbak Rizka? Betul, karena setiap minggunya Mandiri Beraksi akan menghadirkan tema-tema yang berbeda dan pastinya sangat menarik. Nah, sebelum dimulai nih, Mbak Prita, Mas Sandi, saya mau mengingatkan dan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini, apabila nantinya ada pertanyaan ya untuk ditanyakan kepada narasumber kita, silakan langsung menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Karena nanti setelah sesi bincang-bincang, kita akan bacakan beberapa pertanyaan ya untuk dijawab oleh kedua narasumber. Jadi nanti tinggal ditulis namanya, nama penanyanya siapa, pertanyaannya untuk siapa, gitu ya. Nanti kita akan pilih pertanyaannya untuk dijawab. Baik, langsung aja karena udah pada nggak sabar kayaknya. Jadi ada dua narasumber. Yang pertama saya mau ke Mbak Prita dulu, Mas Sandi jangan kemana-mana. Jadi Mbak Prita sesuai dengan temanya mengenal investasi syariah. Jadi mau tahu dulu Mbak, sebenarnya mindsetnya pengelolaan keuangan secara syariah nih, itu seperti apa sih? Ada beda gitu sama yang konvensional atau gimana nih? Oke, jadi kalau kita ngomongin nih tentang bagaimana sih kita mau berinvestasi, pastinya kita juga nih teman-teman semua memikirkan gimana pengelolaan keuangannya. Karena investasi itu sebetulnya adalah bagian dari pengelolaan keuangan. Nah, mindsetnya tuh memang agak beda nih pada saat kita mengelola keuangan secara ya biasa sehari-hari dengan kalau memang kita kepingin nih belajar kalau secara syariah tuh sebenarnya ada bedanya nggak sih? Sebenarnya perbedaannya tuh tipis ya, tetapi kalau kita lihat esensi akhirnya tuh lumayan besar sekali gitu ya untuk untuk kita bisa cermati. Jadi pertama nih yang membedakan itu adalah triggernya. Triggernya itu karena kalau kita bicara syariah ya Mbak Rizka, itu ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan, ada yang namanya kemewahan. Jadi ada butuh, ingin, dan mewah gitu ya. Kalau kita ini kayak needs, wants, and desire. Nah ternyata di dalam syariah tuh diatur tuh kalau yang bahasa Arabnya, aku kebetulan bukan ustazah, jadi maaf nih kalau agak-agak sulit gitu kan ya. Itu teman-teman bisa baca. Ada daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Itu tuh ternyata membedakan bahwa oh ya kita perlu makan dengan apa, buka puasa misalnya, buka puasa pakai apa, pakai kurma, tapi terus kurmanya pengen deh yang ada kejunya, atau kurmanya pengen deh apa, terus udah dapat kurma ada keju, aku maunya yang langsung dari Arab gitu. Nah itu berarti artinya kan sudah desire gitu loh. Nah boleh banget semua orang punya keinginan, tapi kalau di dalam syariah itu juga mesti sadar diri Mbak Rizka, sumber daya kita bener gak ada. Penghasilan kita berapa sih? Memungkinkan ya kita melakukan itu atau malah kita memaksakan diri? Karena pada akhirnya kita mau melihat yang namanya keseimbangan hidup. Jadi yang menarik dengan pengelolaan keuangan syariah, mindset-nya itu adalah ujungnya adalah mencapai keseimbangan hidup Mbak Rizka. Kalau kita lihat ya, kita tuh kan kadang mikir kerja keras katanya gitu, seperti kuda sampai dari jam sekian sampai segini, kerja tipes buat apa gitu kan ya. Ternyata kalau dalam syariah itu ada
pengukurnya, ukuran di mana kita tuh sebenarnya merasa cukup atau tidak, itu diketahui dengan keseimbangan hidup. Nah, pertanyaannya, keseimbangan hidup menurut syariah seperti apa? Kita kan sering dengar ya, financial freedom, bener nggak Mbak Rizka dan teman-teman semua? Kita kadang suka mikir sendiri, financial freedom tuh ngapain sih? Ternyata kalau di dalam syariah tuh diatur, dan aku belajar banyak nih di bulan Ramadan ini juga. Makanya aku bisa sharing nih kepada semua teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Ternyata kebebasan finansial menurut syariah itu ada dua aspeknya. Yang satu adalah hidup sejahtera, dan yang kedua adalah bahagia tanpa terbebani oleh masalah keuangan. Nah, yang menarik adalah masalah keuangan itu tidak cuma nggak punya uang. Kebanyakan uang juga kadang jadi masalah. Contoh, dapat THR kan nih, atau misalnya cering-cering bonus, pusing juga. Diapain ini duit ya? Taruh di mana ya? Pusing kan? Akhirnya overthinking, terus berantem kadang-kadang pasangan suami istri karena tidak sepakat. Lah itu berarti artinya kita punya masalah nih secara keuangan. Atau misalnya udahlah punya pekerjaan yang bagus, punya jabatan yang bagus juga nih teman-teman, tapi ternyata kita masih terbebani oleh banyak hal mengenai masalah keuangan. Nah, berarti artinya kita di situ belum bebas nih secara finansial. Sehingga kebebasan finansial menurut syariah adalah mencapai keseimbangan antara tujuan keuangan yang mau kita capai dengan sumber daya keuangan yang mampu kita punya. Ibarat Rita pengen banget gitu, anakku tuh nanti kuliah misalnya di mana, Harvard gitu ya. Tapi kayaknya kalau nggak pakai beasiswa aku belum bisa deh, gitu loh kira-kira. Jadi antara tujuan dengan sumber daya itu harus di-match. Apa nih yang sanggup kita lakukan? Nah, kalau kita bisa melakukan itu, hidup kita akan seimbang. Maka kalau hidup kita seimbang, kita mencapai itu yang namanya kebebasan finansial menurut syariah. So, dua mindset ini itu penting banget nih teman-teman untuk masuk ke dalam pemahaman kita, sehingga nanti pada saat kita memilih investasi, kita juga berpegang pada tujuannya mau ngapain sih? Esensinya apa sih bebas finansial menurut syariah? Gitu kira-kira Mbak Rizka. Oke, baik. Jadi ini sama kayak mengatur keuangan jadinya sama kayak berpuasa juga ya. Jadi mengendalikan, ya intinya adalah pengendalian gitu. Mengendalikan kebutuhan, keinginan, dan hasrat supaya Betul. tercapai keseimbangan hidup gitu ya Mbak. Benar banget. Pas banget nih, kita puasa harus mengendalikan segala sesuatu. Oke, Mbak, terus kalau gitu, kalau misalnya kita beranjak nih dari tadi pengelolaan keuangan, terus kalau kita beranjak dari sana mau masuk bicara terkait sama investasi di syariah gitu. Nah, maksudnya investasi berbasis syariah tuh seperti apa ya? Nah, ini menarik nih. Jadi kalau di dalam syariah itu ya kita kenal yang namanya Islamic Wealth Planning. Nah, mungkin sih mirip dengan yang biasa. Kalau aku sih selalu kadang suka gini ya, nggak mau terlalu mengkotak-kotakan karena kalau ini baik kenapa kita nggak pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, pertama nih teman-teman, ini juga berhubungan sama tadi sebelum saya masuk ke webinar ini, Mbak Rizka, saya diundang nih salah satu stasiun televisi. Tahu nggak apa? Lagi ada penggandaan uang dan ujungnya kriminal. Tahu nggak ada berita itu? Jadi ada dukun ganda uang, tapi ujung-ujungnya kriminal, Mbak Rizka. Ganda uangnya palsu ya pastinya ya? Bukan, Mbak. Jadi ngasih uang ke situ terus dibunuh gitu kan. Jadi kan kriminal banget gitu kan ya. Ya ampun Mbak Rizka. Tapi pertanyaannya adalah kok orang masih ada ya yang mau datang ke situ? Bener nggak sih? Ya, Ternyata masih percaya. Nah, kalau kita mau menerapkan investasi yang berbasis syariah, nomor satu, ada wealth creation-nya dulu nih teman-teman. Jadi wealth creation-nya itu tidak dengan penggandaan uang yang kayak dukun-dukun gitu. Tetapi caranya itu harus yang benar gitu ya. Caranya itu apa? Ya kita bekerja dengan benar, kita membangun penghasilan teman-teman, dari apa yang kita lakukan, itu kita dapat penghasilan aktif, itu kita punya aset tuh bertambah. Kita namanya wealth creation. Nah, dari situ kita pengen membuatnya menjadi bertambah lagi supaya apa? Supaya nantinya bisa bermanfaat buat kita. Maka ada namanya wealth accumulation. Nah, investasi itu sebenarnya di sini, di wealth accumulation. Nah, dari hasil investasi tersebut kan kita udah kaya nih ya. Kalau kaya, ingat menurut syariah itu kalau udah mencapai hitungan hisapnya
itu kita mesti melakukan wealth cleansing. Jadi misalnya di situ ada zakat gitu kan ya. Terus kalau yang udah berlebih ya kita bisa bersedekah gitu. Kemudian juga dari kita ngelihat nih sebenarnya aset-aset investasi yang sudah kita punya tuh memang sudah sesuai syariah enggak? Mungkin yang belum, mungkin bisa kita keluarkan dulu. Kira-kira kayak gitu. Jadi dibersihin lah kira-kira. Nah, lantas setelah itu kita tetap harus memprotek nih our wealth. Jadi itu kenapa teman-teman kalau di dalam Islamic wealth planning itu kadang memang digabungkan juga dengan konsep pentingnya proteksi. Dan terakhir adalah wealth succession. Ya kita kumpulin uang, harta sebanyak-banyaknya nanti buat apa sih? Kan katanya nggak dibawa mati. Ya karena harus ada successionnya. Kenapa? Karena dalam syariah itu emang akan lebih baik meninggalkan anak keturunan kita dalam kondisi kaya dibandingkan kondisi miskin sehingga harus minta-minta. Jadi kalau menerapkan Islamic wealth planning, investasi secara syariah, harusnya kita bisa memutus rantai generasi sandwich, Mbak Rizka. Oke, thank you Mbak Prita. Saya setuju sih kalau kita jangan mengkotak-kotakan gitu ya. Kalau misalnya memang baik, kenapa kita nggak terapkan di segala aspek gitu, kayak wealth creation gitu. Itu sumber dananya pastikan ya mau syariah ataupun yang bukan enggak syariah maupun yang konven kan sebenarnya ya harusnya uangnya didapat dari hasil yang benar gitu ya. Terus kayaknya kalau untuk wealth cleansing mungkin bisa saya nggak tahu sih, mungkin nanti bisa tanya kemana, ini harusnya rutin kali ya, setiap kali terima penghasilan udah langsung disisihkan gitu ya untuk zakat dan kebaikan gitu nggak sih? Ya idealnya begitu ya Mbak, tapi memang tidak semua orang udah wajib zakat kan. Aku kebetulan bukan ahli fikih, tetapi yang aku pahami kan minimal 80 gram emas tuh setara seperti itu gitu. Jadi kalau teman-teman hartanya belum setara itu ya sebenarnya belum wajib zakat gitu. Mungkin sedekah dulu deh gitu kan. Karena mungkin kita masih punya kebutuhan buat kita yang sendiri. Tapi kalau yang udah jangan ini ya, jangan kabur ya gitu. Jadi harus udah tahu gitu kan kira-kira seperti apa nih kewajiban kita. Oke, thank you Mbak Prita. Wealth creation, accumulation, creation, succession, jangan lupa. Jangan lupa cleansing-nya. Nah, lanjut ya Mbak, ciri-cirinya kalau kita mau berinvestasi syariah tuh ciri-cirinya seperti apa? Terus ada syarat melaksanakan investasi syariah nggak gitu? Nah, ini juga menarik nih. Ini juga aku banyak belajar banget nih ya, terutama di bulan Ramadan ini aku sampai ngulang lagi nih. Sebenarnya kalau mau berinvestasi itu seperti apa sih yang memang sesuai dengan syariah? Ternyata memang yang pertama harus memenuhi 4 syarat dasar. Jadi 4 syarat dasar ini yang sering menjadi acuan kita nih pada saat kita mencari aset investasinya apa ya? Kira-kira seperti itu. Yang pertama, asetnya itu tidak boleh mengandung goror dan maisir. Jadi kita tuh memang perlu mencari informasi yang lengkap sebelum kita itu benar-benar masuk ke dalam aset investasi tersebut atau ke dalam skema investasi itu. Apa sih maksudnya? Misalnya gini, kalau kayak goror tuh kayak kita tuh kayak ini samar-samar gitu ya, nggak jelas gitu informasinya gitu. Ini sebenarnya apa sih gitu ya? Kita nggak tahu. Atau kalau yang kedua itu adalah maisir. Maisir nih orang banyak nyebutnya judi. Intinya sebenarnya maisir itu adalah mengambil resiko investasi yang berlebihan. Jadi kayak spekulasi Mbak Rizka. Trading saham. Trading saham itu sebenarnya bisa dengan keilmuan yang sangat baik. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu tuh cuma tebak-tebak kayak buah manggis gitu, nah itu jadinya kayak maisir gitu. Makanya pastikan kalau kita berinvestasi misalnya trading saham, kita memang ngerti gitu. Kita memang tahu apa yang kita beli itu nggak cuma asal-asal aja. Yang kedua ada proses pembersihan keuntungan. Nah itu biasanya ya kalau investasi syariah ini, misalnya kita beli reksadana syariah, nah di dalam reksadananya itu tuh memang sudah dibersihkan, jadi kita juga udah lebih nyaman gitu ya, kitanya nggak perlu repot-repot lah kira-kira seperti itu. Lalu hanya berinvestasi di perusahaan yang halal, nah ini juga gampang, kayak misalnya kita investasi saham syariah tuh udah nyarinya gampang banget, tinggal lihat di indeks saham syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index, atau mau lebih gampang lagi ya teman-teman langsung beli aja reksadana yang berbasis syariah, itu udah gampang banget jadinya. Dan yang terakhir, nah ini adalah urusan untuk si pengelolanya, ada akad wakalah bil ujrah
dan mudorobah gitu loh. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan konsep halal dan cara yang halal. Ini penting banget. Aku tuh sekarang ya lagi ngeliat kenapa sih banyak banget nih berita-berita di luar sana. Itu kan kayak gini loh, yang ngaku-ngaku barang jadi palsu nih, palsu gitu. Kenapa juga kita mesti ngaku barang itu jadi palsu ya gitu kan. Kalau emang kita yakin dengan penghasilan yang kita pakai dan masuk akal, kan itu berarti penghasilannya halal. Kalau penghasilannya halal, cara belinya juga halal, kenapa kita mesti takut? Kira-kira kan kayak gitu. Jadi artinya dalam syariah itu konsep halal tuh nggak cuma barangnya, tetapi cara perolehannya juga harus halal. Lalu pada saat mendapatkan manfaatnya, jadi misalnya saat kita dapat dividen, kita dapat kupon, itu semua-muanya tuh juga harus halal. Nah, itu penting banget nih buat kita laksanakan pada saat kita memang mau berinvestasi secara syariah. Jadi ingat yang pertama, memenuhi 4 syarat dasar. Kalau mau gampang ya udah investasi aja kayak di reksadana syariah atau saham syariah, itu udah gampang banget. Lalu yang kedua, melaksanakan konsep halal dan cara yang halal. Dan yang ketiga, pastikan saat kita berinvestasi tuh kita mikirin 5 hak kita. Ini aku tuh pernah kemarin ditanya ya, gini Mbak Rizka, kalau aku punya uang, suami saya tuh katanya kebetulan pasangannya gitu ya, itu dia tuh suka banget berdonasi keluar itu sampai 40%. Lalu dia nanya itu wajar atau enggak Mbak Prita? Ya jawaban saya sebetulnya adalah sebenarnya ya pasangan suami istri mah punya kesepakatan sendiri aja masing-masing. Tapi kalau kita mau melihat dengan konsep syariah, kita punya penghasilan, harta kita itu tuh perlu alokasikan untuk 5 hak. Hak orang lain, lalu hak kita sendiri, ini hak masa susah, hak masa kini, dan hak masa depan. Jadi untuk kitanya sendiri itu ada 3 hak. Masa kini, masa susah, jadi kalau kita lagi repot gitu kan, dana darurat dan lain-lain, terus hak masa depan, dan terakhir adalah hak masyarakat. Artinya kalau 40% dipakai semua untuk hak orang lain, lah yang sisanya buat sendiri cukup nggak? Kan pertanyaannya jadi kayak gitu. Nah itulah menariknya kalau kita mau berinvestasi secara syariah, jangan cuma mikirin cuannya berapa, tetapi juga mesti mikirin ini dia memenuhi hak yang mana. Jangan sampai haknya itu ada yang ketinggalan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita buatin nih pilar perencanaan keuangan, konsepnya tuh Zapfin, ini lengkap banget. Kalau kita mau melakukan secara syariah, itu pastikan teman-teman harus punya dana darurat dan asuransi, maka teman-teman akan mudah untuk mengalokasikan penghasilan teman-teman punya untuk digunakan masa kini, lalu untuk investasi, dan juga untuk hak masa depan. Investment di sini hak masa depan dan masyarakat tuh kayak kita masukin ke saham. Saham itu kan dalam perusahaannya nanti dia bisa membuka lapangan kerja, jadi di situ ada hak masyarakat. Dan jangan lupa ada konsep cleansing di situ yaitu zakat. Jadi dalam mengaplikasikan semuanya itu kita pakai konsep Zapfin gitu Mbak Rizka. Oke, saya agak tertegun Mbak. Jadi kenapa tuh? Berinvestasi tadi ya harus nggak boleh berspekulasi, nggak boleh ya maksudnya nggak boleh ikut-ikutan gitu, harus ada dasarnya gitu. Tadi termasuk yang di Darar dan Masyir tadi ya. Jadi saya kayak wah selama ini apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai gitu kan? Dia mikir. Baik, ini pembelajaran juga ya buat saya dan juga mungkin buat kita semua, jadi ada insight nih, investasi kalau sesuai dengan syarat atau kaidah-kaidahnya syariah itu seperti apa. Betul. Oke. Makasih ya Mbak Prita, mungkin saya mau beralih dulu ke narasumber yang kedua. Mbak Prita tunggu dulu sebentar, jangan kemana-mana, karena ada Mas Andi di sini. Mas Andi, masih ada? Masih ada. Oke, Mas Andi, gantian nih. Tadi Mbak Prita udah jelasin secara detail ya mindset investasi syariah, terus investasi berbasis syariah itu seperti apa, bahkan sampai syarat-syarat untuk melaksanakan investasi syariah tadi udah ada pilar-pilarnya juga. Nah, mungkin kalau dari Mas Andi selaku pelaku di industri pengelolaan finansial ya, karena bekerja di Manulife Asset Management Indonesia. Nah, mau tahu dong Mas Andi, gimana sih perkembangan investasi syariah di Indonesia, ya khususnya reksadana ya tentunya. Terus minat investor tuh terhadap
investasi syariah, khususnya kalau dari kacamatanya Manulife Asset Management Indonesia nih, seperti apa? Udah banyak belum nih? Intinya sih pengen tahu kayak gitu ya. Oke. Oke, thank you Rizka. Nah, ini menarik sekali. Tadi juga Mbak Prita juga sudah mention bahwasannya salah satu instrumen apa namanya investasi syariah ada reksadana syariah. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang sudah berinvestasi di reksadana, mungkin ada juga yang belum ya. Tapi mungkin saya ingin tampilkan satu slide ya, mungkin kita sedikit kenalan sebelum kita akan menyampaikan bagaimana perkembangan dari industri syariah yang terkini ya. Nah, mungkin kita yang menyampaikan sedikit ya Bapak dan Ibu, kita berkenalan dengan reksadana berbasis syariah ya. Jadi kalau kita melihat instrumen reksadana ini merupakan wadah bagi masyarakat ya yang ingin berinvestasi ya, dana dari masyarakat dikelola oleh manajer investasi ya dan diadministrasikan oleh bank kastedian. Nah, di mana manajer investasi tersebut akan menempatkan portofolio investasinya di berbagai instrumen. Ada seperti yang mungkin terlihat di layar, ada instrumen saham ya, obligasi maupun pasar uang. Nah, khususnya kalau kita berinvestasi di reksadana syariah, tentunya instrumennya harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya, penempatan investasinya bisa ke saham syariah, sukuk, dan juga deposito syariah. Nah, tentunya dengan berinvestasi di reksadana syariah ini akan memudahkan Bapak dan Ibu ya, tentunya akan lebih mudah karena nggak perlu repot-repot mana memilih mana saham syariah yang bagus gitu ya, diversifikasi bisa juga untuk digunakan diversifikasi investasi dan liquid kapan saja mau dicairkan bisa dan tentunya tidak dipotong pajak karena imbal hasil reksadana bukan objek pajak. Jadi sedikit ya sekilas terkait dengan apa itu reksadana ya Bapak dan Ibu. Nah, sekaligus tadi menyambung pertanyaan dari Mbak Rizka ya bahwasanya gimana sih perkembangan industri reksadana syariah. Kalau saya melihat dari data dari OJK ya Bapak dan Ibu per Desember 2022 di mana kita lihat reksadana syariah itu dana kelolaannya sudah mencapai 40,61 triliun ya. Dan ini tentunya sudah meningkat sekitar 17,7% dari tahun 2018. Jadi sangat signifikan dan tentunya kalau kita melihat dari sisi total produk ya, total produk sampai Desember kemarin tahun 2022 sudah mencapai 274 produk. Nah, ini terdiri dari reksadana saham syariah, reksadana campuran syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, dan juga reksadana pasar uang syariah. Jadi kalau kita lihat dari sisi perkembangan jumlah produknya, tentunya ini menunjukkan bahwasanya minat dari investor ini sangat tinggi untuk berinvestasi syariah dan juga untuk memenuhi kebutuhan investasi syariah untuk para investor di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari sisi perkembangan atau kacamata dari sisi MAMI, di MAMI sendiri total dana kelolaan untuk reksadana syariah per Desember tahun 2022 sudah mencapai 4,6 triliun dan kalau kita melihat sampai di Februari kemarin gitu ya di tahun 2023 sudah meningkat mencapai 4,9 triliun. Jadi secara year to date sudah naik sekitar 6,5%. Nah, menariknya dari investor yang berinvestasi di reksadana syariahnya MAMI itu paling banyak investor yang berinvestasi di reksadana saham syariah yang offshore, yaitu penempatan investasinya di luar negeri ya, atau di kawasan Asia Pasifik. Nah, ya, dan denominasinya dalam bentuk US dollar. Nah, sedangkan yang kedua peminat yang paling banyak kedua adalah reksadana saham syariah yang denominasinya rupiah. Jadi ini cukup menarik ya kalau kita lihat minatnya ternyata cukup tinggi juga ya untuk investor yang berinvestasi di reksadana saham syariah, terutama di MAMI. Mungkin itu, Mbak Rizka. Oke, menarik ya. Jadi total di industri reksadana itu ada 40 triliun, di mana MAMI mengelola mungkin antara 10 sampai 12% dari total dana kelolaannya industri gitu ya. Ya. Dan yang menariknya, wah ternyata saya baru tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu investasi syariahnya justru di offshore atau investasi pada saham-saham reksadana yang investasinya ke saham-saham di luar negeri ya Mas ya? Iya betul Oke. betul Mbak Rizka. Nah, berarti tuh kinerjanya bagus atau jadi gimana nih? Mau tahu Iya, kinerja iya. investasi syariah dibanding Kinerja pasti konvensional? betul kinerja pasti suatu hal yang akan dicari oleh para investor. Tapi tentunya ada hal lain yang tentunya kenapa sih investor berminat berinvestasi di saham syariah offshore. Nah, tentunya ternyata di kawasan Asia Pasifik contohnya ya di luar negeri ternyata banyak sektor-sektor yang mungkin di Indonesia itu belum berkembang cukup baik seperti contohnya IT ataupun green energy gitu ya.
ternyata banyak sekali kita temukan peluang yang besar di kawasan Asia Pasifik yang mungkin di Indonesia belum tumbuh signifikan. Jadi mungkin para investornya ingin diversifikasi ya, selain mereka berinvestasi di Indonesia, mereka juga ingin diversifikasi investasinya untuk menangkap peluang yang lebih baik di saham-saham syariah offshore ya. Tapi kalau untuk instrumen investasi yang di Indonesia sendiri juga gimana tuh Mas perbandingannya antara yang konvensional sama yang syariah? Untuk yang konvensional dengan syariah, nah untuk yang di Indonesia tentunya kalau kita dibandingkan dengan konvensional, tentu yang konvensional akan lebih besar gitu ya jumlahnya, karena memang kalau kita melihat kayak misal contohnya saham di saham ya, reksadana saham yang konven dengan yang syariah, tentunya kalau kita melihat peluang di reksadana saham yang konven, ada sektor finance yang di mana dia biasanya akan kinerjanya akan atau bobot di dalam indeksnya itu cukup tinggi, sehingga pergerakannya itu akan sangat terpengaruh dengan sektor finance. Kalau kita tahu juga Indonesia sektor perbankan masih menjadi kontributor gitu ya dalam pertumbuhan atau kinerja di pasar modal di Indonesia. Jadi tapi kalau kita melihat di syariah sendiri, tentunya sebenarnya nggak kalah kalau secara performance dalam beberapa tahun terakhir, nggak kalah, cuman memang saat ini untuk yang rupiah tentunya investor masih fokusnya ke yang konvensional gitu ya. Tapi yang syariahnya nggak ketinggalan juga sebenarnya. Oke, thank you Mas Sandi. Udah jadi dapat gambaran nih kira-kira masyarakat Indonesia tuh udah lumayan banyak ternyata ya yang memulai atau udah berinvestasi di syariah ya, terlepas dari mungkin pertimbangannya dari sisi return ataupun mau berdiversifikasi, tapi tetap udah menunjukkan tren yang cukup positif ya untuk investasi di instrumen syariah. Baik, terima kasih Mas Sandi. Thank you. Saya mau kembali lagi dulu ke Mbak Prita. Mbak tadi udah dapat gambaran ya tentang minat dan juga perkembangan ya investasi syariah di Indonesia gitu. Nah, kalau dari tadi Mas Sandi menjabarkan dari sudut pandang hasil investasinya, kinerja investasi gitu. Nah, mungkin Mbak Prita ada view atau insight ke kita terkait keunggulan dan juga manfaatnya nih investasi produk-produk investasi syariah dibandingkan dengan yang konvensional. Ya, pastinya banyak ya bermanfaat berinvestasi di produk yang sesuai dengan syariah itu pasti mengandung manfaat lah buat kita. Yang pertama untuk teman-teman itu ya kita jadi lebih tenang karena investasinya itu dipastikan halal. Nah, halal dalam hal ini kan memang seperti yang tadi tuh ya, pola pikirnya kan memang harus seperti itu gitu, karena bukan cuman asetnya aja yang halal tetapi sumber dananya juga halal, caranya juga halal. Jadi insya Allah kalau misalnya kita memilih produk yang memang sesuai dengan syariah, nah at least yang poin nomor 1 nih kita bisa dapat. Terus yang kedua, kita minim resiko penipuan nih. Kenapa? Karena kalau kita beli yang pasti-pasti nih, yang memang legal, sudah ada izinnya dari otoritas terkait gitu, contohnya seperti reksadana syariah, ya tentu itu sudah sangat minim lah, resiko penipuan hampir tidak ada. Dan untuk teman-teman yang misalnya concern dengan masalah riba, itu juga bisa diatasi. Dan risiko kerugian yang potensinya lebih kecil itu sebenarnya karena yang tadi disampaikan oleh Mas Sandi juga kan, secara statistik ternyata seperti itu. Dan yang terakhir nih yang menarik, memiliki nilai sosial. Nah, nilai sosial ini sebenarnya ya Mbak Rizka itu membantu kita untuk memenuhi hak masyarakat tadi itu. Karena dalam Islam itu memang penghasilan kita tuh dibagi ke dalam 5 hak, saya ulang sekali lagi. Yang untuk kitanya sendiri tuh ada 3, hak masa kini, hak masa sulit, dan hak masa depan. Hak masa depan kita tuh apa sih? Ya itu tadi tuh, karena kita punya keinginan-keinginan, mungkin nanti anaknya mau sekolah, kayak aku tadi kan cerita sama Mbak Rizka kaget, mungkin Mbak Prita udah umur berapa? Iya Mbak, tahun ini insya Allah mau kuliah. Artinya dari 17 tahun yang lalu, itu aku udah mulai mempersiapkan dana pendidikannya. Nah, kita kan punya hasrat-hasrat juga dong, kayak kepengen nih anaknya kuliah di mana, anaknya kuliah seperti apa gitu. Nah, itu adalah hak masa depan. Tapi terus ada lagi yang namanya hak masyarakat. Nah, orang tuh suka bingung, hak masyarakat bukannya sama ya sama hak orang lain? Ternyata beda. Kalau hak orang lain itu memang kita keluarkan dalam bentuk zakat tadi itu. Sedangkan kalau hak masyarakat itu bagaimana aset yang kita punya itu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat.
Nah, di dalam produk-produk syariah itu yang menarik adalah dia tuh memenuhi tuh kaidah untuk hak masyarakat karena tadi kita misalnya naruh uang di saham. Saham kita kan saham perusahaan. Perusahaannya makin berkembang, dia bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak, industri berkembang, perekonomian berjalan. Terus misalnya kita membeli sukuk, misalnya sukuk negara. Nah, sukuk negara itu kan salah satu sumber pendapatan negara untuk apa? Untuk pembangunan Indonesia. Jadi kalau kita membeli aset yang memang sudah berbasis syariah, itu potensi memiliki nilai sosialnya tuh gede banget. Jadi 5 hal ini nih yang kira-kira menarik banget sih kalau teman-teman belum pernah ya, aku juga masih terus belajar, itu untuk memulai investasi pada produk-produk yang sudah sesuai dengan syariah. Oke, sama Mbak, saya juga belajar terus investasi. Tadi intinya mulai dari yang halal, termasuk sumbernya. Jadi kalau udah halal nggak perlu ditutup-tutupin, punya investasi banyak juga nggak perlu diumpetin ya Mbak. Iya, nggak usah ragu Nggak gitu. usah ragu. Oke, Mbak Prita. Nah, kalau dari kacamatanya Mbak Prita nih, kita bicara produk investasi syariah, itu ada apa aja, terus mungkin resikonya gitu, karena dari tadi kayaknya lebih banyak kebaikannya gitu. Nah, kalau bicara resiko, ada nggak sih resikonya? Pasti dong, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang aset investasi kan semua pasti ada resikonya. Sebenarnya mirip sih dengan produk-produk investasi yang mungkin saat ini belum sesuai dengan syariah. Mungkin kalau aku share ya, dia tuh kita bisa lihat kita mau carinya apa dulu nih. Kita mau carinya apakah capital gain, apakah cash flow. Nah, kalau kita udah nentuin, aku mau mendapatkan tambahan atau misalnya kenaikan aset itu dari capital gain. Berarti kalau reksadana dan emas memang harus konsepnya jual beli. Nah, gimana ya? Jual beli boleh gitu kan? Ada ayatnya juga yang diharamkan adalah riba tetapi dihalalkan jual beli. Nah, maka jual belinya harus sesuai dengan syariah. Caranya gimana? Ya, dijual belinya itu reksadananya syariah, kalau emas yang biasa. Lalu ada SBFN retail. Jadi ini yang mungkin teman-teman juga kenal. Nah, dia bisa dapetin capital gain dari trading at premium. Sedangkan saham syariah itu caranya memang harus trading. Tapi ingat, tradingnya juga harus dengan konsep yang tidak mengambil risiko berlebih-lebihan. Kalau sahamnya udah syariah, uangnya halal, tapi terus ternyata tradingnya maisir lagi, dia spekulasi banget gitu. Nah, itu juga jadinya nggak oke juga. Nah, sekarang untuk teman-teman misalnya mau mencari potensi keuntungan dari cash flow, karena mungkin aku kepengen ini dapat penghasilan pasif gitu. Nah, tentu aja ada deposito syariah gitu. Kok deposito masuk sih Mbak Prita? Mungkin ada yang bertanya begitu. Iya, karena bagaimanapun deposito itu adalah sarana belajar untuk yang paling pemula banget, yang benar-benar nggak pernah sama sekali ngerasain yang namanya nyimpen duit. Karena orang yang nggak pernah ngerasain nyimpen duit itu bawaannya, aku investasi di awal gajian, terus 2 minggu kemudian dia pakai lagi Mbak, gitu kan. Nah, yang bahaya adalah kalau orang masih seperti itu, terus dia misalnya beli nih reksadana atau beli emas atau beli saham, dia dalam 2 minggu mau jual lagi, maka ada risiko fluktuasi. Oke, jadi resiko fluktuasi itu apa? Bahwa dalam jangka pendek nilainya bisa naik turun. Sebenarnya tidak ada masalah kalau jangkanya panjang, tapi menjadi masalah kalau teman-teman nih misal THR baru turun, aku langsung deh, tapi nggak pakai pertimbangan gitu, nggak paham nih sumber dayanya gimana, semua uangnya dimasukin ke situ, dia belinya misalnya reksadana yang paling risiko tinggi, terus dia sadar, ya ampun, seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian mesti dicairin, ya dia nyairin nilainya mungkin lagi fluktuasi, nah di situ kan jadi ada risikonya, makanya sebenarnya tidak ada masalah sepanjang memang investasi kita bukan untuk jangka yang pendek gitu kira-kira Mbak Rizka. Oke, jadi sebenarnya mah sama aja ya kalau kita bicara resiko investasi ya Mbak Prita, mau konven mau syariah tetap ada resikonya dan sebenarnya lebih beresiko lagi kalau nggak diinvestasikan kayaknya. Betul banget, makanya itu tadi kalau di deposito resikonya tadi adalah inflasi. Kalau ditaruh di rumah juga resiko, nanti hilang. Betul. Oke, thank you Mbak Pilita. Mungkin saya balik dulu lagi ke Mas Sandi nih, terkait kita bicara terkait dengan produk investasi atau instrumen investasi. Kalau Mas Sandi sendiri di MAMI ya mungkin lebih update nih terkait dengan kondisi ekonomi saat ini gitu. Nah, kalau kita bicara produk investasi atau instrumen investasi, kaitannya mungkin
dengan kondisi sekarang, kira-kira instrumen investasi syariah yang tepat saat ini nih, apa sih Mas? Gitu. Tadi Mbak Prita juga ada sebut saham, obligasi, reksadana di tengah volatilitas pasar seperti sekarang, kira-kira peluangnya. Nah, peluangnya yang mana nih? Oke, oke. Oke, thank you Rizka untuk pertanyaan. Mungkin sambil saya tampilin slide ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita melihat kondisi saat ini, perlu dengan kondisi ekonomi yang sekarang gitu ya, tantangannya tahun ini mungkin di ekonomi global atau di ekonomi negara maju akan terjadi perlambatan ekonomi karena akibat tahun lalu itu ada kenaikan suku bunga yang agresif dari bank sentralnya. Itu disebabkan juga karena inflasi yang cukup tinggi ya, sehingga bank sentral harus menaikkan suku bunga untuk meredam laju inflasi. Nah, efeknya pasti di tahun ini di kawasan negara maju ekonomi mereka akan cenderung melambat ya karena efek kenaikan suku bunga yang agresif. Tetapi mungkin di tahun ini walaupun tadi negara maju mungkin akan mengalami perlambatan ekonomi global, so kita melihat bahwasannya eh, untuk kawasan negara berkembang dan Indonesia ini kondisinya jauh berbeda. Ya, kalau negara majunya mungkin akan melambat ekonomi, tapi kalau kita melihat ekonomi di kawasan negara berkembang ataupun Indonesia ini tentunya justru stabil tahun ini karena kita memiliki kondisi yang berbeda, suku bunga juga tahun lalu Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga dan inflasi kita juga sempat naik, Bapak dan Ibu, sampai 5%. Namun kenaikan suku bunga maupun inflasi kita tidak begitu tinggi dibandingkan kawasan negara maju. Nah, tentunya ini akan mendukung iklim investasi yang menarik bagi kawasan negara berkembang karena dengan ekonomi yang lebih stabil dan juga harapannya tahun ini bank sentral baik di Amerika maupun di Indonesia akan stop kenaikan suku bunga. Tentunya ini akan membuat appetite atau minat investor asing maupun domestik untuk kembali lagi berinvestasi di aset yang berisiko seperti di saham maupun obligasi ini akan kembali menarik. Nah, mungkin tentunya kalau kita melihat kedua instrumen ini, keduanya tahun ini memiliki peluang ya tentunya. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu mungkin harus disesuaikan juga dengan profil dan tujuan investasi Bapak dan Ibu. Mana nih untuk mungkin yang profilnya agresif, tujuan investasinya jangka panjang, mungkin pasar saham akan menjadi pilihan produk yang cocok dan tentunya reksadana saham syariah ini akan menjadi pilihan yang menarik ya. Kenapa? Mungkin 3 poin Bapak dan Ibu. Yang pertama terkait dengan ekspektasi mengenai sentimen yang lebih positif terhadap kawasan negara berkembang ya. Indonesia akan diuntungkan ketika nanti bank sentral di Amerika Serikat atau The Fed itu mengurangi agresivitasnya untuk terkait dengan kenaikan suku bunga. Nah, yang kedua tentunya pasar saham akan diuntungkan kalau kita melihat ketahanan makroekonomi yang kuat saat ini yang solid, konsumsi masyarakat juga meningkat, ya aktivitas atau mobilitas masyarakat juga meningkat, ini akan sangat baik untuk pasar saham kita. Terutama juga kita dilihat dari sisi kebijakan hilirisasi industri, di mana tentunya pemerintah mendorong nih bahwasanya untuk bahan baku dari Indonesia harapannya bisa diolah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, ini harapannya kita bisa untuk ekspor ke depannya tidak hanya mengandalkan bahan mentah saja, tapi menjadi barang yang setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, ini tentunya untuk industri yang berkaitan atau sektor-sektor saham yang berkaitan dengan yang diuntungkan dari kebijakan hilirisasi industri, ini juga tentunya akan diuntungkan dan ini akan menjadi daya tarik untuk pasar saham di Indonesia. Nah, yang ketiga tentunya konsumsi masyarakat yang semakin membaik saat ini, apalagi kita lihat kenaikan upah minimum provinsi yang sudah dilakukan rata-rata meningkat 6-7%, ya ini tentunya akan mendorong atau menopang daya beli masyarakat di tahun 2023 ini, dan apalagi ada mendekati pemilu biasanya uang beredar akan meningkat dan penjualan retail biasanya juga akan meningkat. Nah, ini tentunya akan menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tentunya akan menjadi hal yang menarik untuk pasar saham. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu apa yang membuat pasar saham kita menarik tahun ini. Nah, mungkin yang selanjutnya pilihan yang kedua untuk di pasar obligasi ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan reksadana pendapat tetap berbasis syariah ya ataupun sukuk ya, di mana kalau kita melihat pasar obligasi tentunya kalau kita lihat tahun ini harusnya akan menjadi tahun yang menarik untuk obligasi ya. Karena yang pertama tingkat imbal atau yield obligasi ini saat ini relatif tinggi sehingga memberikan potensi pertumbuhan investasi di obligasi yang menarik ya, apalagi di tengah tahun ini harapannya suku bunga juga akan stop ya kenaikannya. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, likuiditas domestik yang kuat saat ini, jadi ini akan mendorong untuk investor masih akan belanja obligasi pemerintah ya, terutama investor domestik ini masih akan terus belanja karena 2 tahun terakhir investor asingnya sebenarnya udah banyak berkurang dari pasar obligasi kita ya, tapi investor domestiknya jadi peran penting gitu ya, karena mereka masih
menyerap penerbitan obligasi pemerintah ya. Nah, kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting untuk obligasi tentunya akan diuntungkan dengan saat ini sudah mulai mereda tekanan dari nilai tukar US dollar. Kan tahun lalu nilai tukar US dollar itu sempat di 15.700 gitu ya. Saat ini sudah mulai stabil dan ini akan tentunya menarik minat investor asing untuk kembali lagi masuk ke pasar obligasi di Indonesia. Mungkin itu jadi bisa disesuaikan Rizka untuk investor yang lebih agresif jangka panjang ada kesempatan di saham ya terutama dengan reksadana saham syariah, tapi untuk investor yang mungkin masih konservatif, moderat dan mungkin tujuannya lebih jangka pendek bisa menggunakan instrumen obligasi di mana juga saat ini masih ada kesempatan karena kalau kita lihat tahun lalu kan harga obligasi terkoreksi karena kenaikan suku bunga, tapi di tahun ini suku bunga akan stop kenaikannya sehingga biasanya pasar obligasi akan mulai rebound kembali. Mungkin itu Rizka, thank you. Oke, jadi intinya peluangnya ada, peluangnya di Ada. semua potensinya ada di semua instrumen, tinggal dikembalikan lagi kepada Betul. profil resiko dari masing-masing kita sebagai investor ya. Ya. Oke, nah mungkin Mas Andi terkait sama tadi ya pengelolaan reksadana yang syariah khususnya yang reksadana saham tadi kan untuk investor di domestik investasi reksadana saham syariah yang rupiah gitu ya masih menjadi yang paling besar gitu dibandingkan dengan yang obligasi mungkin. Nah, Iya. yang menarik tadi disebutkan bahwa reksadana syariah saham syariah ini nggak berinvestasi di sektor finansial ya seperti bank gitu kan. Nah, jadi strateginya mengelola investasi syariahnya tuh gimana nih? Terus kira-kira dari sektor yang ada di pasar saham Indonesia ini yang memberikan kontribusi besar terhadap kinerja dari reksadana syariah tuh sektor yang mana, Mas? Baik, thank you Rizka untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat ya baik lagi ya kalau di reksadana konvensional tadi mungkin sektor finance atau perbankan itu akan menjadi penggerak atau motornya, sedangkan kalau di reksadana syariah mungkin karena kita tidak boleh saham perbankan gitu yang mengandung riba, tapi kita lihat potensi di reksadana saham syariah itu cukup menarik ya karena kalau kita punya strategi mungkin saya sambil menampilkan slide ya. Kalau kita lihat strategi dari Manulife sendiri, kita ada 3 tema sektoral gitu yang kita andalkan di tahun ini ya. Tentunya kita menggunakan sektor green economy yang berkaitan dengan industri yang saat ini lagi hype Rizka ya, terkait dengan mobil listrik gitu ya, supply chain-nya untuk mobil listrik maupun bahan baku untuk baterai mobil listriknya ya, nikel ya, kita masuk ke sektor-sektor material yang berkaitan dengan green economy. Nah, ini karena memang Indonesia memiliki cadangan atau sumber daya alam yang sangat melimpah untuk bisa mendukung ya ke depan fokus masyarakat akan beralih ke energi yang lebih terbarukan. Jadi sektor-sektor yang berkaitan green economy atau khususnya materials ya, ini akan cukup menarik ya kita tangkap peluangnya di syariah gitu ya. Kemudian sektor yang kedua telekomunikasi ya. Semenjak kita ada pandemi Rizka tentunya kayaknya kita sangat intens gitu ya dalam melakukan bisnis ya. Sangat terbantu dengan telekomunikasi terutama layanan data ya. Ini akan kebutuhannya semakin meningkat apalagi sekarang masyarakat juga yang pelaku bisnisnya juga menggunakan jual belinya juga menggunakan online gitu ya, menggunakan e-commerce juga platformnya sehingga mereka sangat tergantung dengan kebutuhan layanan data. Telekomunikasi ini merupakan sektor yang menurut kita ke depan akan memiliki potensi yang menarik. Nah, yang ketiga ya ini yang paling utama ya consumer discretionary ya Rizka, karena kalau kita lihat dari proksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sangat disumbang paling besarnya dari konsumsi gitu ya. Nah, kalau kita lihat potensi di tahun ini consumer discretionary itu akan diuntungkan dari peningkatan pertumbuhan konsumsi dan juga nanti ya mendekati pemilu biasanya akan ada peningkatan belanja dari pemerintah dan dari masyarakat juga tentunya, sehingga 3 sektor ini yang menurut kita walaupun tidak ada perbankan di syariah gitu ya, di saham syariah gitu ya, tapi kita lihat di indeks saham syariah Indonesia itu lebih merata jatuhnya gitu ya, antara sektor energi kemudian material telekomunikasi consumer, peluangnya akan lebih merata. Nah, mungkin tadi kalau pertanyaan Rizka selanjutnya terkait ini ya performance ya kalau tidak salah. Iya, kayaknya udah strategi ya. Tadi kan Ya. strateginya, tapi meskipun nggak ada perbankan yang meskipun nggak ada perbankan yang konvensional, tetap bisa mencari alternatif
saham-saham yang kasih pertumbuhan baik juga ya, kayak Betul, sektor konsumsi tadi gitu. betul, betul. Itu sih pertanyaannya. Jadi mengelolanya kalau nggak ke perbankan kemana? Nah tadi Sandi udah Oh, jawab oke. sih. Terus sektor Oke, oke. yang kasih kontribusi Oh, paling besar iya. tadi Kontribusi yang oh, paling besar sebenarnya kalau di syariah itu energi, Rizka. Tahun lalu sih hampir energi mencapai ya. 100%. Iya, karena kita tahu tahun lalu sektor energi, terutama batu bara itu kan diuntungkan dengan kenaikan harga batu bara global ya. Jadi sektor energi Ya, itu memiliki performance yang paling tinggi, diikuti dengan healthcare ya, yang poin keduanya. oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Sandi. Ya, thank Jadi you. ini ya, nggak ada sektor perbankan pun ternyata masih banyak sektor-sektor lain yang punya potensi. Jadi nggak perlu khawatir, itu indahnya berinvestasi di reksadana, ada yang kelolain gitu ya, ada yang Ya, mantengin syariahnya dijagain gitu iya. ya. Oke, baik. Mungkin sesi terakhir kita kembali ke Mbak Prita. Tadi udah panjang lebar kedua narasumber kita. Jadi mungkin sebagai penutup sesi tanya jawab ya, nanti kita lanjutin di Q&A. Mbak Prita, tips nih praktek investasi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Cakep banget nih. Jadi kan kita kan Silakan. tadi udah berjanji ya Mbak ya bahwa kita mau mencapai yang namanya keseimbangan finansial secara syariah. Nah, Ya, keseimbangan finansial secara syariah itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu adalah financial security, financial stability, dan financial sustainability. Nah, aku mau kasih gimana caranya praktek untuk 2 dari 3 tadi itu. Yang pertama adalah financial security. Kita pasti punya tujuan-tujuan finansial yang merupakan needs bagi diri kita. Jadi contoh di sini yang aku pakai adalah kebutuhan dana pendidikan anak. Karena aku juga kemarin baru selesai gitu ya, alhamdulillah. Anakku sih baru masuk kuliah, tapi rasanya tuh tenang banget gitu loh. Masuk kuliah udah ada uangnya tuh, alhamdulillah tenang banget. Nah itu kan adalah contoh tujuan finansial yang memang udah pasti terjadi kalau Anda memang punya anak nih, Bapak Ibu semua teman-teman. Contoh kebutuhan dana kuliah saat ini aku pakai di kemarin aku diterima di UGM ya. Nah itu ternyata angkanya tuh per semesternya tuh 9,2 kan. Jadi kalau dikali 8 semester tuh berarti kebutuhannya sampai dengan lulus tuh 73,6 gitu. Nah itu aku udah ada nih dananya. Nah sekarang gimana kalau misalnya ini untuk anaknya teman-teman atau Bapak Ibu semua. Nah dengan inflasi 8% per tahun, kemungkinan nih kebutuhan dalam 10 tahun dari sekarang, misalnya anaknya sekarang umurnya 7 tahun nih baru masuk SD gitu ya, udah gitu mau nyiapin, itu berarti sekitar 160 juta. Nah, gimana cara mencapai 160 juta? Kita lihat ke sebelah kanannya. Berarti kalau punya uang sekitar 690.000 per bulan, katakanlah asumsinya imbal hasilnya 12% per tahun, maka nyampe nih angka yang kita butuhkan tersebut. Nah contohnya adalah itu di reksadana saham syariah. Nah karena kita kan lagi proses mengumpulkan uang, nah berarti nanti digabungkan juga dengan proteksi misalnya uang pertanggungan yang nilainya memang senilai kebutuhan masa depan si anaknya. Jadi ini prakteknya nih, pakai reksadana saham syariah untuk dana pendidikan anak, kita hitung kebutuhannya berapa. Lalu praktek yang kedua, karena kita juga tetap punya financial stability, ini wajib ya. Jadi dalam syariah itu mencapai kebebasan finansial tadi ada 3, dan ini kedua dari yang 3, financial stability. Caranya adalah dengan menghitung berapa sih pengeluaran bulanan kita. Pengeluaran bulanan kita kali 12 nih Bapak Ibu teman-teman semua. Dapatlah angka, misalnya kalau pengeluaran rutinnya 20 juta, berarti harus punya uang 240 juta sebagai dana darurat untuk stabilitas dari keuangan rumah tangga kita. Nah ini bisa kita pecah. Kita bisa taruh sebagian di deposito, boleh berbasis syariah, dan sebagian lagi di reksadana pasar uang syariah. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ini bagaimana reksadana syariah itu bisa membantu kita mempraktekkan investasi dalam kehidupan sehari-hari dengan niatan. Nah, ini penting nih. Dengan niatan bukan cuan-cuan besar semata, tetapi memang ingin mencari kebebasan finansial yang meraih keseimbangan hidup. Nah, jadi kalau melaksanakan 2 ini aja nih, insya Allah kita akan mencapai itu keseimbangan hidup tadi. Nah, untuk semua teman-teman yang ada di sini, pastikan lakukan dengan cara yang baik, jadi tidak FOMO gitu ya, artinya kita memang tahu nih yang mau kita beli itu adalah yang kita pahami. Terus yang kedua,
jadikan otomatis. Jadi jadikan otomatis tuh artinya lakukan secara berkala ya. Terus kalau bisa dari rekening gaji itu otomatis nih di set tiap tanggal berapa masuk ke rekening investasi. Dan yang terakhir, start small but start now. Karena kalau mikir ntar aja dah tunggu uangnya besar, belinya juga mahal kali, perlu uang besar. Jangan salah ya, start small but start now, itulah rahasia investasi. Oke, start small but start now. Hmm. Start small and start now. Ya. Itulah kalau ditunda-tunda jadinya nggak kejadian. Mbak Prita, thank you banget untuk tips-tipsnya. Jadi beli apa yang kita pahami, lakukan secara otomatis. Ini maksudnya disiplin ya. Terus ya udah harus dimulai dari sekarang. Ya, jadi itu supaya tercapai investasinya. Oke, kembali ke Mas Andi lagi. Mas, mungkin boleh sumbang juga tips-tipsnya untuk berinvestasi dan kenapa investasinya itu harus investasi di reksadana syariah mungkin gitu ya, karena mungkin dari kacamatanya Mami. Oke, thank you. Mungkin melengkapi Mbak Prita tadi juga udah banyak memberikan tips ya. Mungkin kalau tips dari Mami sendiri, mungkin kita terkenal dengan 3I-nya nih Mbak Rizka ya. 3I, yang pertama insyaf, yang kedua irit, yang ketiga yang ketiganya invest. Nah, sebaiknya Bapak dan Ibu sebelum kita investasi gitu ya, kita harus insyaf dulu ya. Yang pertama insyaf, Bapak dan Ibu harus insyaf dulu dengan kebutuhan investasi di masa yang akan datang itu apa aja sih. Ya bisa keperluan untuk dana pensiun gitu, atau mungkin kita harus melawan inflasi nih, jadi kita harus berinvestasi gitu ya. Kemudian yang kalau kita udah sadar nih, kita udah insyaf gitu ya, kemudian yang kedua irit gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita mau invest sebenarnya nggak perlu nunggu aku nunggu bonus tahunan yang gede, atau mungkin nunggu rezeki yang gede, atau nunggu THR deh, kan ini udah mendekati THR dibagiin ya, dibayarin ya. Nggak perlu nunggu THR gitu ya Bapak dan Ibu, karena dengan irit pun kita bisa sisihkan dari pengeluaran kita, sisihkan untuk kita investasikan. Contohnya mungkin simple, kalau Bapak dan Ibu atau mungkin anak muda gitu ya, Mbak Rizka ada yang suka ngopi gitu ya, biasanya kalau kita ngopi satu gelas itu, satu cup kopi itu kan biasanya 50.000 ya, mungkin sebulan kita ada 4 kali ngopi di kafe lah ya. Kenapa nggak kita hemat gitu ya, atau kita beli kopi di e-commerce, kita pilih kopi yang enak, kemudian kita bikin sendiri di pantry dan mungkin bisa ngobrol sama teman-teman. Nah mungkin dengan begitu kita bisa menghemat ya, mungkin sebulan pengeluaran untuk kita ngafe gitu ya, ngopi bisa 200.000, mungkin kita bisa sisihkan 100.000-nya aja gitu ya, untuk kita investasikan gitu. Jadi nggak perlu nunggu dana yang besar gitu ya untuk kita berinvestasi, yaitu dengan irit aja udah bisa. Nah yang ketiga tentunya invest. Banyak sekali instrumen investasi syariah ya yang tentunya Bapak bisa pilih. Tapi kenapa harus reksadana saham syariah ya? Mungkin saya juga akan coba tampilkan satu slide ya. Ya selain tentunya kita mengelolanya sesuai dengan prinsip syariah, tentunya Bapak dan Ibu tentunya akan lebih tenang gitu ya kalau manajer investasinya mengelola reksadananya sesuai dengan prinsip syariah, diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan juga Dewan Syariah Nasional tentunya ya. Nah, tapi juga kalau kita lihat tadi Mbak Prita sempat mention sebenarnya bahwasanya ada skema cleansing ya. Tentunya biasanya kalau kita cleansing, istilahnya kita harus mengeluarkan zakat dari harta kita ya. Tapi ternyata di reksadana syariah juga ada mekanisme cleansing Bapak dan Ibu. Jadi tentunya akan ada proses pembersihan gitu ya reksadana syariah dari pendapatan yang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dana dari cleansing ini kita harus salurkan gitu ya dalam berbagai bentuk ya, tentunya dalam kegiatan amal yang tentunya memiliki manfaat yang cukup banyak untuk orang lain gitu ya tentunya. Seperti contohnya penyaluran dana cleansing untuk renovasi gedung, beasiswa ataupun pembangunan jembatan ataupun pembangunan sumur bor gitu ya. Dan Mami sendiri sudah menyalurkan di tahun lalu sudah mencapai 2,1 miliar untuk dana cleansing ini. Jadi tentunya kita dengan berinvestasi di reksadana syariah, kita harapannya bisa mendapatkan imbal hasil yang sesuai syariah tentunya ya, bermanfaat untuk diri kita tapi juga bermanfaat bagi orang lain gitu, karena dengan adanya skema cleansing tentunya dana dari cleansing untuk reksadana syariah ini kita akan sumbangkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Mungkin itu Rizka. Oke, terima kasih. Ini tips-tipsnya menarik sekali. Ada insaf, irit, invest ya. Jadi luar biasa nih kedua narasumber kita. Baik, Mbak Prita, Mas Andi, terima kasih. Ini ngobrol-ngobrolnya seru banget. Pemaparannya luar biasa. Nah,
pertanyaannya juga udah banyak, cuma mungkin saya nggak tahu. Ini kita ada pilih beberapa pertanyaan dulu ya, karena keterbatasan waktu juga. Jadi boleh kita tampilkan dulu pertanyaan untuk narasumber. Yang pertama nih untuk siapa dulu nih pertanyaannya? Oke. Oke, pertanyaan pertama untuk Mbak Prita. Assalamualaikum Mbak Prita, ini dari Haribawana ya, Bapak atau Ibu ya. Mau bertanya, bagaimana pembagian atau alokasi persentase antara hak 5M tadi, yang tadi total gaji kita. Terima kasih dari total gaji. Ini pertanyaan yang menarik ya. Terus terang saya nggak pernah sih nemuin persentase alokasinya gitu. Karena kalau dari yang saya baca-baca gitu ya, itu memang prinsipnya adalah kita membagi ke dalam 5 hak itu. Nah, tapi sekarang logikanya gini. Saya juga pernah baca di suatu cerita dari zaman Rasulullah. Jadi tertuang dalam sebuah hadis yang tadi itu pada saat ada hadis yang jangan meninggalkan anak keturunan kita dalam kondisi miskin sehingga harus minta-minta. Nah, itu ternyata asal muasalnya itu karena ada sahabat Rasulullah yang bertanya, saya kan kaya banget nih, saya pengen menyedekahkan nih atau ngasih hibah lah gitu. Tapi kemudian dibilang bahwa maksimal 30% dari harta yang dia miliki sepenuhnya. Jadi kira-kira mungkin gini, kalau kita bicara hak orang lain tadi itu berarti dan hak masyarakat itu kalau dijumlahin itu maksimal adalah 30%. Supaya si 70%-nya itu memang untuk keluarga kita sendiri, yaitu istilahnya kebutuhan diri kita. Nah, terus kan juga dibilang dari sisa yang buat kebutuhan kita, itu saya juga pernah baca lagi nih bahwa kita bagi sepertiga, kira-kira gitu. Jadi sepertiga buat masa kini, sepertiga buat masa sulit, sepertiga buat masa depan. Jadi mungkin kira-kira bisa pakai patokan-patokan seperti itu barangkali ya untuk teman kita yang bertanya ini. Oke, dikembalikan lagi kepada masing-masing orangnya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Prita. Boleh sekarang ke pertanyaan kedua. Oh, ini untuk Mas Sandi. Dari Mas atau Mbak Hestri. Ya, saya Hestri dari Palembang. Halo, Palembang. Izin bertanya, sistem hasil reksadana pada reksadana syariah apakah berbeda dengan reksadana konvensional yang mencantumkan hasil pasti sekian persen per tahun? Waduh, nih coba Mas Sandi boleh dijawab sekaligus mungkin ada yang harus diklarifikasi. Oke, mungkin ini mungkin harus sedikit diklarifikasi bahwasanya memang baik reksadana konven maupun reksadana yang syariah semuanya tidak boleh mencantumkan hasil pasti ya, karena instrumen investasi ini ada risiko ya, kayak misalkan saham kan ada naik turun, ada fluktuasi di pasar saham, maupun kalau kita bicara reksadana pendapatan tetap yang konven gitu ya, maupun reksadana yang berbasis sukuk gitu ya, di pasar obligasi gitu mereka juga ada fluktuasi walaupun memang tidak sebesar dari pasar saham, sehingga sebenarnya kita tidak boleh mencantumkan imbal hasil pasti gitu. Dapat Mbak Rizka mungkin beli reksadana A gitu syariah akan dapat imbal hasil sekian persen setahun gitu. Wah, itu tidak boleh sama sekali Bapak dan Ibu ya. Tapi mungkin kalau kita bicara terkait dengan imbal hasil, tentunya kalau kita di reksadana nggak boleh mencantumkan angka pasti ya. Seperti itu Mbak Rizka. Oke, jadi sama ya, sama-sama investasi konven ataupun syariah udah pasti nggak boleh menjanjikan hasil pasti ya. Mungkin nanti Bapak atau Ibu Hestri dikonfirmasi lagi tuh, mungkin penawaran produknya benar reksadana atau bukan, karena kalau reksadana harusnya nggak boleh untuk mencantumkan hasil pasti. Oke, baik, beranjak ke masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan ketiga boleh, satu lagi. Oh, untuk Mbak Prita lagi nih. Mbak Prita, ini pertanyaan dari Mbak Nurul. Generasi senior katanya. Apakah investasi emas masih menguntungkan? Karena banyaknya jenis investasi saat ini dan berharap investasi di emas ini liquid gitu. Apa ada investasi syariah yang mudah?
Mm-mm. Jadi investasi emas itu ya, Ibu Nurul, itu tentu saja masih memberikan keuntungan sampai dengan saat ini. Statistiknya pun juga mengatakan seperti itu. Nah, saya ingin mengingatkan nih Bu, salah satu hal dalam berinvestasi itu adalah kan tadi ya, kita menghindari resiko atau spekulasi yang berlebihan. Nah, salah satu caranya mengurangi resiko itu adalah dengan melakukan diversifikasi. Jadi kalau Ibu berbicara mengenai kita ingin nih melakukan penyebaran atas aset yang kita punya. Oke, mungkin seberapa sebar, maka sebenarnya tidak perlu terlalu banyak juga nggak apa-apa kalau memang asetnya misalnya masih sejumlah berapa. Nah, saya ingin menyarankan kalau Ibu misalnya di sini sudah menggunakan misalnya investasi emas, kemungkinan besar Ibu di sini menyukai investasi yang mungkin tidak terlalu berisiko tinggi. Kalau itu tebakan saya ya Bu ya. Maka saya akan menyarankan Ibu untuk mengalihkan atau setelah Anda dapat lagi dana yang lain, itu mungkin bisa didiversifikasi juga ke reksadana yang mungkin jenisnya adalah campuran syariah. Nah, kalau misalnya Ibu saat ini masih mempersiapkan untuk dana masa depan, lalu ingin mencoba reksadana saham, sebenarnya ada triknya, Bu. Nah, ini saya ajarin. Triknya itu adalah kalau nanti Ibu dapat uang, Ibu bisa taruh uangnya itu misalnya di sukuk. Jadi kayak SBSN tuh yang retail, kuponnya jangan Ibu pakai. Kuponnya yang Ibu belikan reksadana saham syariah. Semuanya juga kalau nggak salah udah ada nih di Livin. Jadi udah nggak usah kemana-mana, semuanya udah bisa jadi satu. Tuh kan Bariska tuh aku udah bantuin. Jadi udah tuh ya, nanti Ibu masukin tuh uangnya ke situ. Jadi Ibu juga rasanya gini, aduh takut Mbak Prita saham syariah naik turun. Tenang Bu, modalnya nggak naik turun karena kan udah ditaruh di situ. Ibu pakai kuponnya buat dibelikan investasi di saham syariah. Jadi emasnya sebagai safe haven, kemudian punya investasi lain yang lebih penggerak sehingga memperoleh manfaat yang lebih besar lagi. Dan semuanya adalah investasi yang tergolong liquid. Oke, baik. Terima kasih Mbak Prita jawabannya. Jadi mau investasi tadi lebih bagus lagi kalau kita investasi ada hasilnya di reinvestasi lagi. Ini Betul. ini kayaknya pertanyaannya dari yang investor pemula sampai yang udah senior ini antusias sekali nih untuk bertanya. Tapi kayaknya waktu nggak memungkinkan ya untuk kita jawab semua. Jadi tadi udah kita tampilin 3 sebagai perwakilan. Selebihnya dijawab ada melalui kolom Q&A. Nah mungkin dari saya kali ya, untuk Mbak Prita atau Mas Sandi nih. Mungkin karena di sini masih banyak banget yang mau belajar terkait investasi syariah. Mungkin ada ini nggak, ada bisa sharing nggak kira-kira kalau saya mau belajar kemana nih? Gitu, ada referensi gitu nggak Mbak Prita dulu mungkin? Ya, sebenarnya kita di Zep Finance itu juga udah sering banget ya bantuin teman-teman karena salah satunya memang mengenai investasi syariah, keuangan syariah dan kebetulan kan co-founder kami juga salah satu pakar ya di bidang itu. Kita udah sering banget sharing, jadi teman-teman bisa follow aja YouTube-nya gitu kan ya, lalu belajar-belajar. Tapi ingat, jangan cuma belajar-belajar aja, tapi juga harus praktek ya. Nah, tadi kan Mas Andi juga udah share tuh, bisa praktekinnya apa aja. Kalau takut banget, ya udah gitu sisihkan dengan start small but start now. Kalau misalnya ada dananya, karena paling baik itu bukan cuman dipelajarin teorinya, tetapi juga harus dipraktekkan ya teman-teman. Oke, itu harus praktek tuh. Jadi ini kayak belajar mandiri beraksi, ini juga merupakan salah satu cara nih untuk kita belajar mengenai investasi ya. Kebetulan hari ini temanya syariah. Mungkin nanti kita bisa adakan tema-tema syariah lain dengan spesifik ke salah satu instrumen mungkin ya mungkin. Jadi pantengin aja ya mungkin mandiri beraksi untuk volume selanjutnya. Nah, mungkin Mas Andi ada referensi Mas Andi untuk investasi syariah belajarnya di mana? Wah, belajarnya di mana? Bisa dari mana aja sumbernya, Mbak Rizka? Oke. Mungkin sekarang mungkin banyak juga influencer yang membahas reksadana syariah gitu atau instrumen investasi syariah di YouTube juga banyak gitu ataupun Bapak dan Ibu bisa mengikuti ketika nanti ada event-event dari OJK terkait dengan biasanya ada apa namanya kayak pameran untuk investasi reksadana syariah atau biasanya ada literasi gitu dari OJK, Bapak dan Ibu bisa mengikuti event-event tersebut seperti itu ya, Rizka. Atau mungkin bisa di reksadana Manulife juga kita biasanya sering ada apa namanya kayak update-update gitu ya terkait dengan apa itu investasi syariah, mungkin bisa juga belajar di sana juga. Jadi banyak sekali sumbernya, Rizka. Oke.
Ya, jadi belajar nggak mesti dari buku, nggak mesti dari guru, media sosial banyak, tadi YouTube-nya The Finance juga mungkin follow Instagram, Instagramnya Mbak Prita, Boleh, boleh. ya kita jadi sumber belajar juga. Jadi kalau di zaman sekarang informasi bisa dapat dari mana aja. Terima kasih banyak Mbak Prita, Mas Andi untuk bincang-bincangnya sore hari ini. Tapi mungkin sebelum ditutup ya, tadi beberapa yang ngena banget ya buat saya. Jangan cuma belajar aja, tapi harus eksekusi ya, harus dimulai ya. Start small, start now. Terus dari Mas Andi tadi Insyaf, irit, Invest. invest gitu. Nah, Bank Mandiri sendiri sudah memiliki ini ya fitur Livin Investasi, itu salah satu fitur yang memudahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk mulai berinvestasi. Nah, kalau kita tadi mengutip kata-kata Mbak Prita, start small, start now. Nah, di Bank Mandiri melalui Livin Investasi, pembelian reksadana itu bisa dilakukan mulai dari Rp10.000 saja. Ya, jadi harusnya ini sudah tidak ada alasan untuk tidak memulai atau menunda-nunda dulu investasinya ya, karena bisa dimulai dari Rp10.000 saja. Oke. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin sebelum ditutup, saya mau menginformasikan bahwa Wealth Management Group akan kembali mengadakan berbagai acara webinar Mandiri Beraksi, Belajar Asik Investasi di tahun 2023 ini. Jadi pastikan untuk tahu jadwal-jadwalnya, dan kebetulan selama bulan Ramadan ini Mandiri Beraksi akan dilaksanakan secara rutin ya, setiap hari Rabu pukul 3 sore, jadi sambil ngabuburit waktunya kita kumpul dan ngobrol-ngobrol, dan tentunya kita masih akan ketemu dengan Mbak Prita Gozi lagi di minggu depan ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu semua untuk hadir kembali di acara ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Prita, Mas Andi sudah bersedia hadir. Thank you. Terima kasih. Akhir kata, saya Rizka Lavinia pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada para narasumber tadi, Mas Sandi, Mbak Prita, dan juga para nasabah setia Bank Mandiri yang sudah hadir. Sampai bertemu kembali di acara Wealth Management Group Bank Mandiri berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku siap untuk mulai lagi. Mulai hari dengan langkah pasti. Sama-sama bangun negeri. Satu hati, satu mandiri. Kan terus berkarya, buat dunia terpana. Karena hidup tidak mudah, tapi kita masih muda. Semangat jangan sampai pudar. Kita pasti sanggup, mandiri yang tangguh. Angkat suaramu. Kita pasti sanggup, mandiri yang tangguh. Angkat suaramu. Tetap berdiri meskipun badai, walau topan menerjang. Recording stopped. Bersama Mandiri terus berbakti, tetap layani dengan cinta. Tumbuh dengan sehat, jauh lebih hebat. Selama di dadaku masih ada tekad.